Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. Hari ini saudaraku, seperti biasa saya akan terus katakan, no Bible, no breakfast. Jangan pernah mengawali hidupmu tanpa Alkitab. Khususnya kitab Amsal, setiap hari sesuai dengan tanggal, bacalah satu pasal satu hari, tambahkan yang lain. Maka engkau akan menjadi manusia bijaksana, berpengetahuan, berhikmat. Apapun dalam persoalan hidupmu, maka Tuhan akan menolongmu. Hari ini saya bagikan dari Amsal pasal 10 ayat 14 saudaraku. Saya baca untuk kita semua. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Saya ulang sekali lagi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Nah, orang bijak, ya. Kita tahu kemarin menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat, itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu yang saya sampaikan kemarin. Nah, kita tahu saudaraku bahwa kehidupan manusia ini tidak selalu lurus. Perjalanan hidup kita sebenarnya seperti menjalani suatu gunung, di mana di dalam gunung yang rimbun, hutan yang rimbun itu kita tidak tahu di sana jalannya berbatu, apakah terjal atau banyak binatang buas, atau luruskah, bengkokkah, mendakikah, turunkah. Kita tidak tahu kehidupan. Itulah dinamika kehidupan saudaraku. Maka bila kita tidak berhati-hati, bila kita tidak bijak, kita bisa masuk jurang. Apalagi khususnya saudara, bagi saudara yang pernah naik mobil ke Sumatera, itu di Bukit Tinggi ada terkenal disebut Kelok 9. Banyak sekali mobil yang jalan mungkin malam, dia mungkin ngantuk karena dia betul-betul kelokan yang tajam, mobil pada jatuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tidak bertindak hati-hati, maka bisa terperosok ke jurang, mencelakai hidup kita, mengakhiri hidup kita, membawa banyak kerugian dan kesukaran. Nah, salah satu sikap yang bijaksana dalam kehidupan ini adalah bertindak hati-hati, berbicara hati-hati. Ya saudaraku, nah kalau kita berhati-hati dalam tindakan kita, dalam tutur kata kita, maka kita tidak perlu terlanjur. Ada orang terlanjur ngomong tinggi, tahu-tahu nanti dia misalnya menyombongkan diri, dia sudah kaya, sudah hebat. Tahu-tahu ketemu orang yang lebih hebat, bahkan mungkin yang lebih jago dari dia, yang lebih kaya dari dia. Itu memalukan saudaraku. Oleh karena itu dikatakan jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Nah, hati yang baik akan memancarkan perkataan yang baik, tutur kata yang baik, sikap hidup yang baik. Itu sebabnya dikatakan kita harus menselaraskan kata-kata kita dengan hati kita. Itu yang kita katakan integritas. Seorang yang berintegritas, apa yang keluar dari mulutnya itu juga yang dilakukan, tentu dalam arti positif, ya. Perbuatan baik kau katakan, hatimu pasti baik, dan melakukannya juga tampak bisa dinilai orang, dirasakan orang lain. Jangan perbuatanmu membuat orang lain binasa, membuat orang lain putus asa, celaka, mengalami penderitaan, kesakitan. Nah, oleh karena itu, hati adalah jendela Tuhan berbicara kepada manusia. Batiniah kita ini adalah pintu Tuhan berbicara. Jadi jika hati kita ini terikat dengan Tuhan, batiniah kita ini, dari dalam itu kita ditegur. Mana yang tidak pantas,
Tidak perlu manusia menegur kita. Seharusnya dari dalam batinnya kita, kalau kita memiliki hubungan yang baik, maka batinnya kita yang tidak benar, perilaku kita yang tidak benar, pikiran kita yang tidak benar, kita akan sadari, malu dan bertobat. Nah, maka kata-kata kita, saudaraku, haruslah kata-kata yang membangun. Tindakan kita pun harus kita pikir membangun atau tidak, mendatangkan kebaikan atau kerugian, mendatangkan obat atau penyakit, membangun atau meruntuhkan. Akibat dari perkataan dan tindakan yang jahat itu bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan membinasakan. Maka dikatakan orang bijak menyimpan pengetahuan. Dia memiliki pengetahuan bagaimana cara bertindak, cara berbicara. Itulah orang bijak. Tetapi mulut orang bodoh ya adalah kebinasaan yang mengancam. Jadi hati-hati semua wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang suka mengancam. Itu dikatakan mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Banyak orang berpikir dia sudah bijaksana, dia sudah pintar, dia sudah takut Tuhan. Tapi dari perkataannya kita bisa lihat apa perkataannya itu mengancam atau tidak. Nah, ini Amsal 10 ini menjadi pelajaran buat kita semua, saudaraku. Perkataan yang keluar dari mulutmu itu terpancar dari dalam hati. Jika engkau melekat dengan Tuhan, hatimu, batinyamu baik, engkau akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, demikian saudaraku firman Tuhan yang bisa saya bagikan dari Amsal 10 ayat 14 pagi ini. Biarlah saudara memperhatikan ini, dan bila terberkati, buka kembali di YouTube saudara. Saudara like, saudara subscribe, dan saudara share kepada semua orang. Biarlah tangan kita ini dipakai Tuhan menjadi berkat buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.